warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan selawat serta taslim selalu tercurah pada Nabi besar Muhammad SAW. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan nama kelompok yaitu Transformator. Sebelumnya perkenalkan saya Gaby Putri Maharani sebagai moderator yang akan memandu berjalannya presentasi kelompok kami. Adapun anggota kelompok kami yang pertama ada saya Hidayah Ahmad, Rafika Putri, saya Sinta Dwi Ayu Arfiana, saya Krisdanto Makarain, saya Livia Mandaraini, saya Muhammad Mursid Zalha. Nah, itu tadi nama-nama anggota kami. Kami akan mempresentasikan materi tentang transformator. Adapun presentator pertama kita ada Kristianto Ambakarain. Kepada saudara Kris, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan membahas materi yang pertama yaitu transformator. Transformator merupakan alat listrik yang digunakan untuk mengubah besaran tegangan dan arus listrik. Dalam presentasi ini, kita akan membahas secara mendalam berbagai aspek tentang transformator. Saya kembalikan ke moderator. Nah, terima kasih saudara Kris atas penjelasannya. Kita lanjutkan penjelasan kedua yang akan dibawakan oleh saudari Rafika. Kepada saudari Rafika, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Yang kedua, prinsip kerja transformator. 1. Medan magnet. Medan magnet terbentuk ketika arus mengalir pada suatu pengantar. Ketika arus tersebut mengalir pada inti transformator, ia membentuk medan magnet yang kemudian mengalir ke kumparan primer dan sekunder. 2. Induksi. Induksi terjadi ketika medan magnet yang dihasilkan pada inti transformator menembus kumparan primer dan sekunder, sehingga mengakibatkan arus listrik terbentuk pada kumparan tersebut. 3. Transformasi tegangan dan arus. Perbandingan jumlah kumparan pada primer dan sekunder menentukan besar tegangan dan arus yang dihasilkan pada kumparan sekunder tergantung dari jenis transformator dan arah aliran arus. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Nah, itulah tadi penjelasan tentang prinsip kerja transformator. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada saudara Rafika. Kita lanjutkan ke penjelasan selanjutnya. Baik, kita akan beralih ke penjelasan ketiga yang akan dibawakan oleh saudari Sinta. Kepada saudari Sinta, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis transformator. 1. Transformator 3 phase digunakan untuk mengubah tegangan dan arus pada sistem 3 phase. 2. Transformator daya digunakan untuk mentransformasikan dan mengalihdayakan daya listrik. 3. Transformator isolasi yang digunakan untuk mengisolasi dan melindungi penggunaan alat listrik dari tegangan yang tinggi. 4. Transformator audio mengubah impedansi atau penggandaan sinyal pada sistem audio. Nah, itulah tadi penjelasan tentang jenis-jenis transformator. Baik, kita akan mendengarkan penjelasan selanjutnya yang akan dibawakan oleh saudari Hilda. Kepada Hilda, saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Saya akan membacakan materi mengenai transformator step and step down. Yang pertama itu adalah transformator step up, transformator yang meningkatkan tegangan masuk kumparan sekunder dibandingkan dengan tegangan pada kumparan primer. Yang kedua adalah transformator step down, transformator yang menurunkan tegangan yang masuk ke kumparan sekunder dibandingkan dengan tegangan pada kumparan primer. Dan materi selanjutnya adalah penggunaan transformator. Yang pertama di bidang industri, transformator digunakan pada berbagai industri sebagai alat untuk mengubah dan menyalurkan daya listrik. Yang kedua pada rumah tangga, transformator digunakan pada peralatan elektronik di rumah tangga seperti televisi dan komputer. Dan yang ketiga adalah transportasi, transformator digunakan pada kendaraan listrik baik kendaraan umum maupun pribadi. Itulah penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Sinta dan Hilda atas penjelasannya. Selanjutnya kita beralih ke presentator selanjutnya yang akan dibawakan oleh saudara Mursyid. Kepada Mursyid saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Perawatan dan perbaikan transformator. Yang pertama, pembersihan rutin. Perawatan rutin diperlukan untuk menghindari akumulasi debu dan kerak pada inti transformator yang dapat merusak kinerjanya. Yang kedua,
pemeriksaan rutin diperlukan untuk memastikan kerja transformator secara optimal dan memperpanjang umur pakainya. Yang ketiga, perbaikan. Jika terjadi kerusakan, perawatan lebih lanjut dan perbaikan diperlukan. Baik, terima kasih Saudara Mursyid atas penjelasannya. Selanjutnya kita beralih ke penjelasan selanjutnya yang akan dibawakan oleh Saudari Manda. Kepada Saudari Manda saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan, yaitu tentang transformator ideal vs transformator real. Mengenai transformator ideal, tidak ada hilang daya, tidak ada kerugian pada inti transformator. Mengenai transformator real, kerugian energi pada inti transformator dan kerugian energi pada kumparan primer dan sekunder. Selanjutnya yaitu transformator daya dan transformator arus bolak-balik. Transformator daya dapat menangani daya listrik dalam jumlah besar untuk keperluan industri, distribusi energi, dan stasiun pembangkitan energi. Mengenai transformator daya dan transformator arus bolak-balik, transformator daya dapat menangani daya listrik dalam jumlah besar untuk keperluan industri, distribusi energi, dan stasiun pembangkitan energi. Transformator arus bolak-balik dapat mengubah arus bolak-balik dari generator listrik menjadi tegangan bolak-balik yang diperlukan dalam jaringan listrik. Mungkin itu saja materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, demikian presentasi kami pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh presentator kita bisa dimanfaatkan dengan baik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.